Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam buat semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Selamat datang di channel Sunda Gakure Namina. Lah, kok ganti nama ya? Perasaan kemarin ASC channel kan. Nah, ada beberapa alasan kenapa namanya diganti, yaitu karena nama ASC channel sudah banyak digunakan oleh banyak orang ya. Jadi susah untuk dicari, maka saya ganti menjadi Sunda Gakure Namina. Nah, di channel ini kita akan berfokus tentang belajar bahasa Sunda, kebudayaan Sunda, dan pokoknya yang berhubungan dengan kesundaan seperti itu. Oke. Nah, melanjutkan video yang kemarin, di episode pertama kita sudah mempelajari tentang macam-macam saya dalam bahasa Sunda. Di mana ada saya, pasti tentunya ada kamu. Iya, kamu. Nah, pada episode kali ini kita akan mempelajari tentang macam-macam kamu dalam bahasa Sunda. Wah, ada berapa ya? Banyak gak tuh? Kita simak video ini baik-baik. Oke, untuk yang pertama ada salira. Salira ini masuk ke dalam bahasa yang halus, teman-teman. Nah, untuk salira ini bisa kita gunakan untuk orang yang baru pertama kita temui ya, orang yang pertama kita kenal, atau dalam kehidupan sehari-hari pun kita bisa menggunakannya ya. Contoh penggunaannya, punten ari nami salira teh saha? Ari salira teh linggih di mana? Seperti itu. Yang kedua, itu ada anjen. Anjen ini masuk ke dalam bahasa yang halus juga, teman-teman. Ya, bisa digunakan dalam seharian juga, ya. Contoh penggunaannya, abdi bogoh ke anjen, tapi anjen bogoh ka si eta. Wah, curhat. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Lanjut ke yang ketiga, ada maneh. Mungkin teman-teman sudah sering mendengarnya karena ini masuknya ke dalam bahasa keseharian ya. Jadi ini kasar enggak, halus juga enggak. Jadi biasa digunakan ke yang setara lah, intinya seperti itu. Contoh penggunaannya, mana geus di mana lur? Mana geus dahar acan? Nah, seperti itu. Untuk yang selanjutnya, yang keempat, ada didinya. Nah, untuk didinya ini arti sebenarnya yaitu di situ. Tapi bisa diartikan juga sebagai orang kedua, yaitu kamu ya. Gimana cara penggunaannya? Seperti ini. Ari didinya kamari geus di mana? Didinya mah sok teu pararuh ih. Nah, seperti itu. Untuk yang selanjutnya ada sia. Nah, mungkin teman-teman tidak asing dengan kata sia ini karena sering digunakan oleh orang-orang Sunda ya. Tapi teman-teman perlu diketahui bahwa sia ini masuknya ke dalam bahasa yang kasar, teman-teman. Tapi bisa juga sih diartikan sebagai bahasa yang gaul gitu. Gaulnya masyarakat orang Sunda gitu. Dan juga kata sia ini digunakan biasanya ketika orang Sunda sedang marah, seperti itu. Dan juga jangan sesekali menggunakan kata sia ini dalam kehidupan sehari-hari ya, kecuali memang dalam kondisi kita sudah akrab banget dengan orang tersebut ya, dengan teman kita misalkan gitu, teman tongkrongan gitu. Nah, contoh penggunaannya, tapi jangan ditiru ya. Sia goblok, sia geus itu can kehet. Cumur sia, bangun tegak pikiran sia mah. Seperti itu. Jangan ditiru ya, teman-teman. Itu masuknya ke dalam bahasa yang kasar. Untuk yang selanjutnya ada dia. Dia siapa tuh? Dia yang pernah ada di hatiku atau di hatimu? Bukan ya, bukan dia sih dia. Dia ini bukan berarti dia orang ketiga ya. Jadi dia ini kamu, artinya kamu, tapi khusus ya. Dia ini biasanya digunakan di daerah Banten ya, teman-teman. Jadi untuk di tata Sunda pada umumnya itu tidak digunakan. Jadi khusus di daerah Banten saja. Ya. Mungkin ada beberapa daerah juga di daerah Jawa Barat ya, tapi saya rasa jarang yang menggunakan kata dia. Contoh penggunaannya, ai maksud naon dia datang ke kami, ai dia eta kenalnya. Seperti itu. Untuk dia ini jadi masuknya ke dalam bahasa keseharian ya, teman-teman, untuk di Banten sendiri seperti itu. Untuk yang selanjutnya, yang ketujuh, ada dewek. Lah, kok dewek? Perasaan kemarin masuknya ke dalam macam-macam saya, tapi kok ada di kamu juga? Nah, ini uniknya bahasa Sunda, teman-teman. Jadi kadang tiap daerah itu berbeda-beda, teman-teman. Nah, untuk dewek sendiri
ini khusus digunakan di daerah Majalengka teman-teman ya. Jadi di Majalengka itu beda dengan yang lainnya. Jadi dewek di Sunda pada umumnya itu kan artinya saya. Nah, tapi di Majalengka dewek itu artinya kamu. Nah, berkebalikan kan? Oke, contoh penggunaannya. Dewek tas madang tacang. Norak pisan sih dewek mah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi teman-teman, jadi banyak sekali kosakata di bahasa Sunda itu. Bahkan di setiap daerahnya pun ada perbedaannya tersendiri gitu. Bahkan artinya pun berkebalikan gitu, bertolak belakang. Ya, jadi yang belajar bahasa Sunda jangan bingung ya. Nah, jadi teman-teman, itulah macam-macam kamu dalam bahasa Sunda. Ada salira, ada anjen, ada mane, sia, didinya, dia, dan dewek. Ada 7 ya, ada 7 kamu dalam bahasa Sunda. Tapi kalau kamu di hatiku itu cuma 1. Muka Anda, muka saya, muka situ, pengen saya pukul dengan wajan. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau dirasa video ini bermanfaat, silahkan teman-teman subscribe video ini, like, komen, dan bagikan. Oke, terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.